Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sore ini kita akan memasuki yaitu tahun baru Masehi, yaitu tahun baru penanggalan yang berdasarkan matahari, yang pada waktu itu penanggalan matahari ini bertepatan dengan maju mundurnya yaitu kelahirannya Isa Al-Masih, yaitu sekitar maju mundurnya ya tidak pas. Jadi makanya sebagian umat Kristiani itu ada yang merayakan Natalnya itu ada yang tanggal 25 Desember ya, 5 hari sebelum tahun baru, dan sebagian lagi ada yang beda pendapat, ada yang mungkin tahun baru merayakan ya, tapi rata-rata yang banyak 25 Desember. Pada sore ini kita akan bahas yaitu tentang Satrio Piningit ya. Satrio Piningit itu bersumber dari rujukan Jayabaya. Jayabaya itu mempunyai jangka Jayabaya. Salah satu jangka Jayabaya ini adalah mengenai akan datangnya pimpinan seluruh umat manusia ya. Tidak cuma Islam saja ya. Kalau pimpinan umat Islam saja namanya Imam Mahdi. Kalau pimpinan umat Nasrani namanya Mesias. Kalau pimpinannya nanti akan datang umat Hindu ya, umat Hindu itu ada avatar ya. Kemudian kalau pimpinannya umat Buddha yaitu ada namanya Maitreya, Buddha pengasih. Semuanya sama, menunjukkan pada satu sosok yang welas asih ya, mengasihi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Inilah yang diharapkan semua agama ya. Dalam agama Islam ada namanya Imam Mahdi yang dibantu oleh Isa alaihissalam. Dalam agama Buddha ada namanya Maitreya. Kemudian adanya Mesias di kalangan Nasrani, dan di kalangan Yahudi ada juga Mesiasnya ya, Mesias, karena Yahudi tidak menerima Isa Al-Masih sebagai Mesias. Pada sore ini kita akan membahas ya secara logik ya, secara akal, apakah mungkin semua manusia ini disatukan dalam suatu doktrin yang sama, satu doktrin yang sama dengan satu pemahaman yang sama? Itu secara akal tidak akan mungkin. Tapi kalau mengingat tentang Allah itu yang maha besar, Allah itu yang tak terbatas kekuasaannya, itu bisa saja. Maka ada pendekatan supaya bisa seluruh umat ini menyatu, dimulai darilah agama-agama langit ya, penyatuan agama-agama langit, agama Nasrani, Islam, Yahudi yang kitabnya Al-Quran, Taurat,
dan Injil. Ini yang perlu disatukan itu dulu. Ini sebuah pandangan saja ya, karena yang menyatukan tentunya Allah. Kita cuma berpikir ya, berpikir untuk menyatukan itu ya. Maka secara logis, secara akal itu sehingga Satrio Piningit ini tidak cuma di dalam kegaiban ya, sedangkan Satrio Piningit itu nanti juga akan muncul ya, akan muncul. Maka budak janggutan Mat Sani ini berpendapat bahwa penyatuan umat ini bisa terlaksana bila ada penyatuan kitabnya dulu, yaitu Al-Quran, Injil, dan Taurat. Nah, apakah bisa? Tentunya bisa, karena di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 65, 668 itu ada ayat-ayat tersebut ya, tinggal teknisnya saja ya, tinggal teknisnya saja. Ini baru konsep kitab dulu, belum pergerakan ya. Kalau misalkan anda semua ini calon Satrio Piningit ini harus punya konsep penyatuan umat, kemudian pelaksanaan gimana. Jadi tidak cuma di dalam kegaiban saja ya, karena Satrio Piningit ini memimpin juga manusia, maka perlu ada konsep. Setelah ada konsep, kemudian konsep itu dilaksanakan. Nah, baru setelah dilaksanakan nanti akan diuji ya, diuji sesuai dengan fakta enggak, sesuai dengan kenyataan praktek, diterima enggak. Nah, padahal ini harus diterima seluruh manusia, baik Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha. Kerjaan tersebut tidak mudah ya, tidak mudah. Maka kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa ilham dari Allah, itu tidak mungkin. Tapi kalau dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah ya, manusia ini adalah serba mungkin. Maka yang pertama ini adalah penyatuan dulu, yaitu Al-Quran, Taurat, dan Injil sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 65, 66, 68 ya. Dan ini juga tertulis di dalam Jangka Jayabaya bahwa Satrio Piningit ini punya senjata, yaitu Trisula Weda, Trisula 3 yang dijadiin satu, kitab suci 3 ya, kitab suci 3 antara Quran, Taurat, Injil. Kemudian Weda ini artinya kitab suci. Setelah disatukan maka harus ada, kata Jangka Jayabaya, ada dijejekan ya, dilaksanakan ya, itu namanya dijejekan ya. Kemudian diluruskan, jejek, leres, lurus ya, diluruskan. Nah, kalau di dalam Al-Quran namanya dimuhaiminkan ya, diluruskan kitab-kitab tersebut ya. Setelah dijejek, jujur ya, harus dengan dengan ketulusan hati, karena manusia ini tidak bisa apa-apa tanpa ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, begini dari Mat Sani ya, budak janggotan ya, memberitahukan tentang yaitu pemahaman ya, pemahaman Imam Mahdi Satrio Piningit ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk supaya bisa ngikuti channel terus Mat Sani tentang kabar-kabar terbaru dari Satrio Piningit,
Imam Mahdi Isa budak janggotan, budak angon, silakan subscribe.